Gimana kan? Udah rapi belum? Rapi. Rapi, oke. Walaupun di rumah aja tetap harus pakai pomade. Karena walaupun kita di rumah aja selama sebulan ya. Kita udah sebulan di rumah. Tapi yang penting tetap tampil. Ya setidaknya itu yang naikin mood lah buat bekerja. Oke, kita lanjut. Hari ini mau ngomongin Huawei P40 Pro. Halo semua, semoga masih sehat ya, masih di rumah aja, mendukung pemerintah, mendukung kita semua bareng-bareng ngejaga tidak tersebarnya penyakit yang ada di luar sana. Sementara di rumah gue menemenin ngobrolin tentang Huawei P40 Pro. Jadi smartphone Huawei kedua ya kalau nggak salah setelah akhirnya mereka putus hubungan dengan Google. Iya, walaupun masih pakai Android, sebenarnya tidak adanya GMS menjadi sebuah tantangan sendiri buat Huawei. Oleh karena itu, mereka membuat sistemnya semakin kuat lagi. Nah, itu akan gue bahas di akhir. Pertama-tama, gue bahas dulu tentang kameranya. Kenapa smartphone ini selalu ditunggu dari tahun ke tahun setiap launchingnya adalah kameranya. Setidaknya itu buat gue. Kameranya di atas rata-rata. Boleh dibilang salah satu yang terbagus. Kita bahas kenapanya. Walaupun spesifikasinya bukan yang paling top, artinya megapiksel paling besar, zoom paling bisa jauh, pokoknya semua speknya itu secara angka bukan yang Tapi satu hal yang Huawei punya, nggak dipunyai oleh brand manapun, adalah kolaborasinya dengan Leica, sebuah produsen kamera yang legendaris banget, yang dikenal juga mahal, oke? Ini udah berjalan mungkin 2-3 tahun ke belakang. Nah, ini masih terus berlanjut di Huawei P40 Pro. Ingat, bukan lensa Leica, tapi algoritma atau kerjasama atau branding dengan Leica. Jadi tertulis juga di belakangnya. Dan hasilnya apa? Menurut gue, secara auto, di mana orang kebanyakan pakai juga auto, jarang kan orang pakai megapiksel yang paling topnya di mana processingnya akan lebih lambat, makan space lebih banyak, dan juga orang jarang ngezoom sampai 50, 60, sampai 100 kali. Otomatis zoom yang sering dipakai menurut research gue adalah 5 sampai 10 kali. Dan itu juga sudah mengurangi kualitasnya. Oleh karena itu, kita fokus dulu di autonya. Autonya menurut gue, secara kualitas warnanya itu less saturated. Oke? Kalau orang sering bilang iPhone itu udah natural, ya itu ya less saturated, sedangkan banyak juga yang bilang Samsung itu oversaturated. Nah, ini gue bukan bilang mana yang benar, mana yang salah, tapi bener-bener balik lagi ke selera. Gue suka warnanya, kombinasinya mereka. Kolaborasinya keren banget. Warna yang sekarang, terutama dibanding mungkin Huawei sebelumnya, less saturated. Autonya udah oke banget, tapi gue mau lebih spesifik kedua hal yang bener-bener astounding buat gue. Awesome. Apa ya? Keren lah pokoknya. Keren menurut gue adalah dua hal. Pertama, selfie-nya. Selfie-nya juara. Saat ini merupakan selfie terbaik yang gue lihat dibanding smartphone manapun. Detailnya kuat, warnanya kuat, enak penggunaannya, dan pokoknya it's the best so far. Kedua, yang menarik juga buat gue adalah justru night-nya. Mungkin kalau masalah bagus apa enggak tentunya bisa didebat lagi. Tapi menurut gue, night-nya dalam keadaan auto pun langsung nangkep. Jadi misalnya kita lupa geser ke arah night mode-nya, autonya udah nangkep itu sebagai night mode. Terus pertanyaannya, jadi nggak ada bedanya dong kalau misalnya gue geser ke night mode? Lucunya ada. Di antara auto yang nangkepnya terang banget, jadi walaupun malam, dengan night mode di malam hari yang keadaan cahayanya benar-benar hampir nggak ada cahaya, ada sedikit perbedaan di temperature-nya lagi. Kalau yang auto dalam keadaan gelap, dia akan nangkep a bit cooler. Sedangkan kalau misalnya di lo set night mode, lo harus pegang lebih steady juga dan dia akan nangkep lebih warmer. Tapi dua-duanya terang banget, bagus banget. Banyak banget smartphone yang gue coba itu kalah night mode-nya. Night mode dan selfie juara. Dan kalau videonya menurut gue 4K 60 udah bisa, Pro mode udah bisa, artinya secara manual lo bisa ubah-ubah segala macam settingan yang perlu diubah. Dan yang lucu juga, ada yang menggunakan dual lens. Dual lens atau dual view kalau istilahnya mereka. Jadi ada dua lensa yang di belakang ini bekerja secara berbarengan. Lo bisa ngambil video secara lebih wide dan lebih tele. Dan ingat, balik lagi ke color gradingnya, Leica style. I think it's good.
Nah, yang kedua, yang baik juga dari smartphone ini adalah adanya 5G. Merupakan katanya smartphone 5G pertama di Indonesia. Walaupun belum bisa dipakai di Indonesia karena mengikuti regulasi. Nah, nonton video gue sebelumnya yang ngomongin buat apa internet cepat, yaitu segala macam urusannya dengan 5G. Dan kapan di Indonesia mungkin terjawab di situ. Yang keempat yang baru dari Huawei adalah ketika dia sudah mengupdate-nya ke 10.1, kekuatan barunya, karena juga makin banyak nih yang menggunakan video conferencing, dia punya video conferencing app sendiri yang udah built-in selama Huawei lo udah update ke 10.1. Oke, nah itu syaratnya lo harus register dulu, lalu tinggal cari teman yang juga menggunakan Huawei 10.1, namanya Me Time. Me Time itu ada di aplikasi telepon dan bisa diakses langsung di dalamnya. Kita coba ya, telepon Om Deddy dari Jagat Review. Ayo men. Ganggu Om, sebentar Om, selamat siang. Ini kita lagi nyoba Me Time, aplikasi dari Huawei ya. Lebihnya seperti gue lihat kita bisa coba-coba ada, oke, beautification berarti harus ngarah ke gue. Di lebih soften lagi. Sama di natural putihan juga bisa kayaknya kali ya. Dan dia lebihnya juga ada screen sharing katanya. Kayaknya untuk menunjukkan bagian gue, foto gue apa segala macam. Kacamata matching tuh biru sama jaket. Harus dong. Lagi bikin video ya? Lagi siap-siap. Oke, sorry ganggu. Gue lanjut lagi, lo juga silakan lanjut. Sampai ketemu ya Om, sehat-sehat. Ya, itu adalah contoh penggunaan Me Time. It works brilliantly. Yang terakhir kita mau bahas yang paling seru untuk dibahas, yaitu tidak adanya GMS atau Google Mobile Services. Gue udah pernah jelaskan di video sebelum gue tentang Mate 30 Pro, GMS itu apa, gunanya apa, segala macam. Tapi kita lanjutin sekarang, bedanya apa? P40 Pro HMS-nya lebih baik, atau Huawei Mobile Services-nya lebih baik. Artinya sudah update dengan lebih banyak aplikasi yang ada di situ. Oke, yang paling penting dari GMS adalah Play Store-nya menurut gue. Jadi ability kita untuk install aplikasi yang ada. Caranya ada beberapa sebenarnya kalau kita nggak punya GMS. Pertama, install dari HMS, Huawei Mobile Services. Kedua, install dari App Store lain kecuali GMS, kecuali Google Play Store, yaitu misalnya ID3 Store atau apapun yang ada di luar sana. Ketiga, caranya install APK-nya atau file installation-nya sendiri dari websitenya setiap aplikasi itu, kalau ada. Dan yang keempat, gunakan yang namanya Phone Clone, aplikasi dari Huawei yang bisa diinstal di iOS atau di Android lain, lalu clone semua yang ada di smartphone sebelumnya ke Huawei P40 Pro, termasuk aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal. Tapi kekurangannya, updating akan challenging. Artinya lo harus update smartphone sebelumnya, clone lagi ke Huawei P40 Pro. Tapi cara-cara itu ada, bisa. Oke? Lalu bagaimana dengan GMS? Bahkan installing GMS sekarang itu berbeda dengan waktu Huawei Mate 30 Pro pertama kali ada. Bedanya adalah saat ini kita nggak bisa lagi masukin Google account sesudah di jailbreak atau ada GMS itu. Jadi harus di tahap awal. Nah, kalau kita mau ngasih itu ke orang untuk tolong dong installin GMS, berarti kita harus menyediakan password dan email kita dari awal. That should be risky. Jadi pribadi gue nggak menganjurkan. Walaupun gue berhasil di Huawei Mate 30 Pro barusan, tapi masih gagal terus di P40 Pro. HMS works dan akan semakin bisa lagi. Gue dengar beberapa update seperti aplikasi banking itu semakin ada juga. Dan mereka sudah menganjurkan beberapa aplikasi yang ada seperti TikTok, Snapchat, RTI Business yang sering gue pakai juga untuk saham. Dan juga ada beberapa ya seperti Jux juga ada dan banyak lagi. Nah itu sudah mereka sarankan ada di situ. Gue anjurkan apa enggak? Kalau sebagai smartphone kedua, di mana kegiatan utama lo udah dilakukan di smartphone utama, bisa lah untuk mendapatkan kamera yang lebih bagus. Bisa banget. Tapi harganya nggak murah untuk jadikan yang kedua. Nah kalau dijadikan yang pertama, lo harus belajar entah itu install GMS dengan resiko sendiri, atau
tanpa GMS dan butuh kebiasaan. Beberapa aplikasi akan masih challenging, sisanya kebanyakan sudah bisa. Nah, gue balikin lagi ke lo, fotonya seberapa bagus sehingga lo mengorbankan GMS atau lo jadi handphone kedua, terserah, silahkan. Tapi gue ngasih tahu di sini, kameranya bagus, udah 5G, ada Me Time, dan ini smartphone yang juga cukup flagship, artinya spesifikasi prosesor segala macam bagus banget. Oke, semoga kebantu ya, tetap di rumah, tetap sehat, sampai ketemu di berikutnya. Bye now, be nice.